Ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mendengar dan menyimak serta merenungkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah dalam ibadah kita hari ini Minggu Rogate, yang tertulis di dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari, orang Kristen atau katakanlah orang beriman yang percaya kepada Yesus Kristus, dia memiliki eksistensi dan status yang istimewa. Ada hasurungan. Dia adalah anak Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam nats khotbah kita, anak-anak Tuhan. Dia adalah umat tebusan yang dulu punya hutang nyawa, tetapi Kristus sudah melunasinya. Dia ditebus. Dan setelah itu dia menjadi ahli waris panean, ahli waris kerajaan sorga. Dan dalam perjalanan kehidupannya di dunia, dia adalah pengikut, followersnya Yesus Kristus. Bahkan ada hal yang paling istimewa lagi. Yesus Kristus menyebut kita sebagai sahabat. Kalau namanya sahabat ini ada keistimewaannya. Di antara orang-orang dekat kita, kita semua punya teman, punya rekanan kerja, tetapi tidak semua bisa menjadi sahabat. Karena sahabat akan bisa menjadi sepenanggungan dengan kita. Kalau kaum muda sering mengatakannya sebagai teman curhat. Seorang bisa mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya. Itulah kita. Yesus menyebut, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Tidak ada lagi rahasia-rahasia di antara sahabat. Dan kitalah yang ditempatkan Yesus, diposisikan sebagai sahabat. Keberadaan kita sebagai orang beriman tentu berbeda dengan yang lainnya. Karena apa? Karena Tuhan telah melakukan sesuatu yang berbeda dari dalam dirinya kepada kita. Dia mencurahkan segala sesuatu, bahkan sudah menyatu dengan kita, dengan perasaan kita. Maka orang beriman itu sudah berarti bahwa Tuhan bekerja di dalam dirinya. Itu kata Rasul Paulus. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang diam di dalam aku. Menjadi satu nilai yang sangat berharga. Maka orang percaya, orang beriman itu, dia tidak bekerja lagi dengan dirinya sendiri, melakukan rangkaian-rangkaian menghadapi peristiwa kehidupan bukan lagi dengan kemampuannya sendiri, sebab dia mempunyai satu sahabat yang sudah menyatu dengan dirinya, yang sudah diam di dalam dirinya sebagai roh,
yaitu Kristus. Maka orang-orang yang sudah didiami Kristus inilah yang berbeda, yang tidak mengenal lagi kata tidak percaya, tetapi selalu mengenal kata percaya kepada Kristus. Kita flashback ke belakang, inilah yang dikisahkan oleh penulis kitab Yohanes ini, surat Yohanes, yaitu Yohanes salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Kalimat-kalimat tentang meyakinkan dan meneguhkan orang-orang percaya dia lakukan karena begitu banyak tantangan yang mereka hadapi, yang oleh Yohanes ini menyebut mereka adalah antikristus. Ada banyak aliran-aliran yang mengganggu bagaimana orang-orang percaya sungguh-sungguh mengenal Kristus. Di zaman kita ini tantangan iman kita apa? Ya bisa saja itu tadi, antikristus, tetapi dalam bentuk lain. Bukan hanya persoalan COVID, tapi bisa saja persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, atau segala sesuatu yang menjadi efek domino dari COVID. Dan ini menjadi tantangan iman bagi kita. Maka kita review, kita lihat siapa diri kita. Yohanes mengatakan bukti nyata dari seorang yang percaya kepada Kristus, yang pertama adalah dia akan menunjukkan ketaatannya kepada perintah-perintahnya. Setia kepada perintah-perintah Tuhan, setia kepada firman Tuhan. Memang pengganggu-pengganggu yang ada di sekitar kita ini adalah yang merusak kita untuk tidak konsisten dengan firman Tuhan. Kita bisa menjadi care dengan kesalahan. Kita menjadi maklum dengan tindakan dosa. Kita menjadi abai dengan hal-hal yang seharusnya kita penuhi. Hanya somonizo keadaan. Abai itu. Sama itu amangina. Molo alapata. Molo adongna seorang anak adong perpumuan di lok may melek-melekan nanti. Tapi sampai batas di mana ini melek-melekan ini? Ayo doh sampai berjujur berbulan-bulan. Nang doh tieto. Tapi orang melegitimasinya, apa dan melek-melekan? Seolah-olah ini menjadi legitimasi untuk tindakan-tindakan yang untuk memuaskan diri sendiri, dan itulah tantangan iman itu. Seperti itu gambarannya. Hal apa yang membuat kita bisa melemah, membuat iman kita lemah? Kehidupan kita. Arongat kana tumua ay terhatok mangulit anak kaburkan adong nang pamulihon do pamulihon iterhatok mana dilihat Tuhan pahopuku adong nang dulu si anak per iterhatok banyak karezo, dan banyak hal. Itulah tantangan yang membuat kita bisa iman kita menjadi lemah. Kalau kita terhadapkan dengan nama minggu kita Rogate, maka dua-dua kita pun sepertinya sudah menjadi jenuh karena mungkin terlalu lama menunggu jawaban doa itu. Ngapa dilihatku ngol-ngol apa yang harus ditangiangi? Sampai kapan? Tetapi yang pertama tadi, orang percaya akan tetap setia menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia benar mengimani bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak dalam dirinya. Holan sasadainu nabi majamin. Dan janji di jolma, dan baga-baga di jolma, alai baga-baga di bawah. Nanti dalam bagian akhir nas khotbah kita akan singgung tentang doa ini. Tetapi diingatkan, ketika seorang menyatakan dia beriman, yang pertama dia akan konsisten dengan perintah-perintah Tuhan. Kalau aplikasinya perintah Tuhan luas, tetapi di sini dicatat adalah mengasihi Tuhan Allah. Kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan kita, mengasihi sesama manusia, itu dicatat oleh Lukas dalam Lukas 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lukas 10 ayat 27. Itulah tanda kepatuhan kita kepada perintah Tuhan. Apa
manginang monotun pai penguluan alani hasil tongan marguna dari di debata. Alai bolo ngapai nguluan kapelo so marguna di debata marhite na melanggar sudi tatanan kehidupan, itu sudah tidak ada artinya. Di Portibio kita susah, di Badua Bijang penang dapat manangan. Di bumi kita tidak dapat apa-apa. Di surga tidak dibagian apa-apa. Lalu hidup kita mau jadi apa? Anggota ringan itu sinadongan doa manginang itu relatif. Boleh pun sudah memiliki harta banyak, banyaknya seberapa relatif. Karena ada orang yang makan tempe tahu saja setiap hari selalu bersukacita dan hidup benar. Tanpa lamuru senyumna. Alai gulang wala pada jaga lupa yang lang orang namurin buhina. Ada main. Kenapa seperti itu? Oh ternyata itu hanya nilai yang tidak terlalu menentukan bagi siapa kita. Yang menentukan adalah kedekatan kita dengan firman Tuhan. Itulah buah iman. Orang beriman, orang percaya kepada Kristus pasti mentaati perintahnya. Bagi sebagian orang mengatakan, abah mau muda. Memang kita tidak bisa melakukan secara sempurna. Kita gambarkan bahwa perintah itu ada tertulis dalam 10 hukum Taurat. Unakoon. Mungkin kita bisa memenuhi 9, tetapi bisa kita gagal 1. Itu juga gagal. Itu yang Yakobus katakan. Kamu memang tidak mencuri, kamu memang tidak berzina, tetapi kamu berdusta. Sama saja. Kita lemah. Tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan. Setiap hari kita baharoi. Itu sabar minggu kita menginang garu hari minggu, pertanian, memilih hatari debata, garu hari. Kita mau menuju kepada kesempurnaan. Orang kalau sosoni udur harus selalu berkembang, menunjukkan suatu peningkatan kualitas yang ditunjukkan dari ketaatan firman Tuhan ini. Berat dong. Tetapi mengapa begitu berat? Karena banyak orang memegang prinsip imannya suam-suam hukum. Alat batak madok golong ria-ria. Tak sudah beda menanda ria-ria. Akahita nasakutan nama ria-ria menanda. Tapi kalau dia digenggam tanggung-tanggung, maka tangannya akan tersayang. Ikon gomos dong. Jadi ditarik bebana, dia tidak akan melukai kita. Maka iman yang ragu-ragu, iman yang tanggung-tanggung, itu akan menyesatkan kita. Ayah bolan liling tanyanta dan meredus, nggak boleh curiga kita. Saya rasa sudah orang Tuhan sudah mulai dirusak. Kayak Tuhan yang tidak peduli dengan keluarga kita. Diskusi seorang ayah dan seorang ibu di rumah, kayak nggak ada gunanya di berdoa ini. Sudah terlalu lama kita berdoa. Inilah iman yang ragu-ragu itu. Padahal Tuhan itu selalu menjadi satu yang mutlak dan pasti dalam kehidupan kita. Ayo sudah tangin dia sudah batang mangina. Apakah semua doa dikabulkan Tuhan? Iya. Kalau ada yang mengatakan ada 3 jawaban doa, iya, tidak dan tunggu, salah, tidak ada dalam Alkitab itu. Yang ada dalam Alkitab hanya satu, Matius 7 ayat 8. Terbuka masih satu kita sapor saya. Itu hatani debata, anggo sinak karingani hatani zolma di pamalum-malum rohan. Matius 7 ayat 8. Apa yang tertulis di sana boleh kita baca bersama-sama, masih di dalam Perjanjian Baru. Baik, yang sudah menemukannya, Matius 7 ayat 8, 2, 3, ya. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Setiap orang yang meminta akan menerima. Setiap orang yang mencari akan, setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Dan ada orang di sipet teso. Dan boy dan ada. Hanya memang ada status yang harus jelas. Dari Yakobus 3. Mertangian dohamunian alai salah tangian
naik pas suasana ono muda dong, nabi nani dong orang muda. Nah, ketika kita berdoa hanya untuk memenuhi keinginan kita, ya Tuhan tahu. Dari Matius 6 juga sudah dikatakan, Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Hai gari omukna disi maju jumpunai dibilangi lebar. Allah Maha tahu. Maka kita berdoa, yang diutamakan adalah kebutuhan kita. Kebutuhan yang bagaimana? Kebutuhan yang real, yang nyata. Menurut yang alia manami amangina, lehom madihami hanguluan siapa? Berilah kami makanan kami yang Cukup. berlebihan, betul ya? Secukupnya. Hari ini berdoa cukup, besok berdoa lagi cukup, tidak kurang. Bahwa ada tamu berdoa cukup. Itulah jawaban iman. Oleh karena itu jangan ada keraguan Tuhan tidak menjawab, tapi bereskan dulu hati kita untuk apa kita berdoa. Nggak masih olah bah, saya tersorang yang paupu, si hol roha, tapi belum tentu itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan bisa memberikan kebahagiaan kepada seorang opung lebih dari hanya kedatangan kehadiran seorang cucu. Maka jawaban doa itu pasti, dan orang percaya akan mengawalinya dengan taat kepada perintah Tuhan. Yang kedua, orang percaya akan mampu mengalahkan dunia. Tadi konon ni ido portidio nadia do. Yohanes tidak mengatakan dunia ini dalam bentuknya yang fisik secara bulat. Namun kita dikonon. Tetapi yang dikatakan di situ adalah dunia, kosmos, berarti sifat-sifat yang ada di dalamnya. Akapalah orang-orang di bagas portidio. Kejahatan-kejahatan itulah yang harus dikalahkan. Kembali kita berproses menuju kepada benar untuk mengalahkan kejahatan. Bukan hanya kejahatan yang kita lihat, kriminalitas, pencurian, pemabukan, bukan hanya itu. Tetapi kejahatan yang lebih besar adalah ketika manusia oleh karena keterbatasannya tidak percaya lagi kepada Tuhan, maka itu dilakukan. Kenapa orang mau melakukan kejahatan? Karena tidak percaya dengan jaminan Tuhan itu. Tetapi orang percaya, orang beriman, sahabat Tuhan Yesus itu tadi yang kita disebutkan, dia akan mengalahkan itu semua. Maka setiap orang harus berusaha membangun, siapa tahu malah tabatak madok panggorani rohani ngamulung. Karena di dunia ini dalam diri manusia akan ada dua kekuatan yang selalu bersaing. Ima pikiran nadenggat dohot pikiran narwa. Pikiran jahat ini ketika dimulai dimaui, diri akan cepat tanggap kepada mata, gerakan-gerakan tubuh, dan akhirnya melakukan yang jahat. Pikiran yang baik ini juga akan segera bergerak ketika sudah masuk kepada hati. Mata akan melakukan, tangan akan melakukan, semuanya akan melakukan. Tapi sesering mana kita bangunkan kedua kekuatan ini? Sehari-hari do roh jahat, pikiran narwa. Kapan itu datang? Setiap saat. Siang hari Senin tu hari Minggu, hari Senin tu hari Minggu. Pikiran baik kapan datang? Udah dari Minggu loh. Berarti hari Senin, Sabtu, hari Sabtu kita bisa kehilangan. Yang membangunkan itu adalah firman Tuhan. Itu tadi perintah-perintah itu untuk mengalahkan. Alani waktu kamanginan gereja kita mata-katai. Asa saya dong ayat harian. Galuparis ada ayat sirin konon. Alaya dong ayat si jahon manogot, ada si jahon tari. Ada 3 ayat yang selalu membangunkan kita. Kenapa itu perlu? Karena itu tadi, kejahatan itu, pikiran-pikiran yang jahat itu setiap saat datang. Ayo dibuka jendela pagi-pagi, ngatur maka pikiran narwa. Mardala kita ada minyak jahat, ale
yang melodong misalnya per sepeda motor ada tahena gudangnya sak naidungi suara saya suara boro-boro. Tok puleh wak setiap yang mau untuk pinali ya. Dan tidak gabian. Songkok hera boro-boro level lewat. Terkejut, akhirnya memaki. Oh ternyata pikiran-pikiran jahat itu begitu gampang, begitu dekat dengan kita. Orang lebih amal ina nama berdaya lah, orang masak tidak di rice cooker. Saya menang madang biate. Bolong rice cooker sadok beda be karas manang lebih alam mak masih ya ditanya kok mak. Unang boleh persoal kok. Anong lebih nama berdaya di cari lipan. Unang pola be. Atau imak ay gari harus patah hati. Terimalah dengan sukacita bahwa itu adalah sebuah peristiwa-peristiwa yang tidak disengaja. Alai bui doa kai mabag kita gabi holan na berbeda. Maka pikiran jahat itu begitu dekat, tapi bagaimana dengan pikiran-pikiran baik? Inspirasinya hanya dari firman, hanya dari perintah Tuhan. Maka jangan ragu-ragu untuk tetap. Saya selalu tekankan amanginah ay monozinah dibeli ada undang soniat tulisan. Tidak terlalu penting paksa untuk mengerti. Melubui tasuk batas tak na standar bahado. Taza habibin hakabata dang tatusi taza bahasa Indonesia. Ina monosului be una pula latu bahasa Inggris dalam soyat tu sen dok bahasa nasi. Kalau sudah mentok di situ berdoalah. Nanti ketika kita butuh itu Tuhan akan memberi pengertian. Itu tempat orang dari oh berapa ini ayat senat tuarisada. Dan firman itu akan terus membangunkan kita untuk hidup, bertahan dan berjuang mengalahkan dunia ini. Itulah kekuatan kita. Lalu bagaimana dengan doa-doa kita? Minggu Rogate mengajarkan kita berdoa martania. Sampai batas mana kita berdoa ini menjadi sangat penting. Pemahaman yang mendasar bahwa doa sebenarnya adalah ketika kita tidak mampu melakukannya, lalu kita serahkan kepada Tuhan. Mula martania kita nasubui do taulah do diri kita sendiri. Menubui taulah apa lah martania ra. Alai ko tayo do tanga do daun daun taulah. Itu mutlak. Karena Tuhanlah yang memberikan kita bijaksana. Tidak ada pekerjaan yang bisa kita lakukan. Sudah pasti itu. Tidak ada, sekecil apapun. Hanya karena tuntunan Roh Kuduslah kita bisa melakukan sesuatu. Tentunya sesuatu yang baik. Nah, sungguh itu di perbalian itu tamanginang mangula dan par. Anggota dinas hati saya diajari kamu mau ngeli-ngeli di itu memastikan asal salah itu nolapatan nang pola bertanya bodoh-bodoh di dalam. Karena kita tidak mampu melakukan apa-apapun kalau bukan karena Tuhan, karena Roh Kudus. Diajari kita mengulang meninggal. Anggota hati saya diajari kita mengulang nazahat. Allah itu diperbahagia. Roh Allah itulah yang mengajarkan kita melakukan. Maka pastilah setiap pekerjaan kita harus kita doakan. Tapi ada domainnya. Ada yang harus Tuhan yang mengurus, ada yang kita yang mengurus. Kalau ngaro bibi ni kalapa sawit tujuh di jabut tak lauswano, unang hirim Tuhan iban mani. May so bibi ni kalapa sawit Tuhan suan. Itu urusan manusia. Tapi apa yang menjadi urusan Tuhan? Pertumbuhannya ini saya tidak tahu. Setelah saya tanam ini, saya akan meninggalkannya. Mungkin 1-2 minggu lagi saya akan memupuk. Tetapi selama 2 minggu ini siapa yang menjagainya? Ada Roh Tuhan yang menjagainya. Ini dokter Apostol Paulus tentang pemberitaan Injil. Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhanlah yang membuat pertumbuhan. So ini donang mulut tahu. Ada orang tua yang merindukan parumain atau hela. Berdoa. Ada yang paksa ikut nadi rohami helam roh korban. Ada yang merindukan anak bapak ibu
dan saudara-saudara, berdoalah. Tetapi biarlah Tuhan yang mengatur kapan itu dia berikan. Karena Hana, nasi istri kita tadi itu, ngambil tua, mulai sada Samuel, sada ayat 5 ini dokter ngahul. Tuhan sudah menutup kandungannya bukan karena dihukum, karena sudah tua. Tetapi dia juga minta belas kasihan kepada Tuhan. Ale Tuhan, kalau dia usah ada bawa dia nok kumai manusia itu kok. Jalan sujari bahasa Indonesia, rambutnya tidak akan kena cukur. Dia menjadi hamba Tuhan, dan itulah Nabi Samuel. Ada urusan Tuhan. Asal orang sudah tak sahur urusan di Tuhan, jalan orang sudah tak sahur urusan Tuhan. Maka doa itu adalah perpaduan antara kekuatan kita dengan belas kasihan Tuhan, supaya kita tidak menjadi bosan menanti apa yang menjadi harapan kita. Ada doa manginang diri kamu lalu Tuhani, doakanlah terus. Karena tadi sudah ada jaminan dari Matius 7 ayat 8. Itu bukan kata manusia, Yesus yang berkata. Bijak naikkan lagi dokter Matius 7 itu. Pangido ma, saya Leonon nado lului ma, saya Jepang, tuktuhi ma, saya ukaponna. Maka dengan kesungguhan hati di dalam iman bahwa Tuhan akan menjawab segala doa dengan mutlak, seturut dengan kehendaknya, maka kita akan selalu bergairah menjalani kehidupan. Itulah Minggu Rogate mengingatkan kita bahwa hanya di dalam imanlah kita berdoa untuk memahami kehendak Allah atas hidup kita. Dan ada asal. Kiranya di dalam pengharapan itulah kita semua jemaat dan peserta ibadah di gereja kita hari ini mengingat kebaikan Tuhan melalui doa-doa yang intinya adalah iman menggerakkan semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau Tuhan. Engkau sungguh baik mengingatkan kami hari ini melalui firman-Mu bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan di hadapan Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sudah Engkau tebus. Bahkan kami adalah sahabat-Mu, sebab tidak ada lagi rahasia yang tersimpan dari Bapa yang tidak Engkau beritahukan kepada kami. Bahkan rahasia kerajaan surga yang sudah disediakan bagi orang-orang setia dan percaya. Biarlah kami hidup di dalam eksistensi kami sebagai orang percaya dan anak-anak Tuhan, supaya ketika menjalani kehidupan yang penuh pergumulan, Tuhan kami yakin hadir bersama-sama kami, menjadi sahabat yang baik, menuntun kami menapaki jalan yang sulit, dan memberikan kami kekuatan saat kami lemah. Biarlah juga dalam setiap doa-doa permohonan kami hanya menyerahkan sepenuhnya kehadiran Tuhan, bahwa jawaban doa yang terbaik Tuhan sudah sediakan, supaya kami tidak memaksakan kehendak kami di dalam doa-doa kami, supaya kami lebih mengutamakan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan itulah yang terbaik yang boleh kami nikmati sebagai anugerah dari kita. Bapa di surga, kiranya pelayanan di gereja-Mu HKBP Toba Terazi ini semakin bersinar oleh karena kesetiaan iman para hamba-hamba-Mu yang di dalam berbagai tugas pekerjaan mereka sehari-hari, di dalam kesibukan mereka, para hamba-hamba-Mu masih memberikan waktu luang untuk melayani di gereja-Mu ini. Untuk itu Bapa di surga, berkati para hamba-hamba-Mu di dalam aktivitas mereka setiap hari, keluarga mereka. Kiranya penuh dengan kasih karunia, berikan kesehatan, sukacita, dan kesatu hatian di dalam melayani. Demikian juga seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini, bahkan juga yang terhalang oleh karena pekerjaan, oleh karena hal-hal yang tidak mereka bisa tinggalkan. Berkatilah ya Tuhan, senantiasa ada sukacita dan berkat-berkat Tuhan melimpah atas kehidupan mereka. Terpujilah Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang masih balita, yang belum sekolah, yang sudah memasuki masa sekolah, yang kuliah, bahkan juga yang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu atas kebutuhan mereka. Pertumbuhan anak-anak, studi anak-anak kami yang masih sekolah supaya dapat berjalan dengan baik, sekalipun mungkin masih dengan sistem online ataupun tatap muka. Tuhan memberkati dan melindungi mereka.
Tidak lupa juga kami berdoa buat para guru-guru pengajar di setiap sekolah yang ada di tempat ini. Mampukan mereka Tuhan untuk mengajar dengan baik, memakai media yang ada, supaya ilmu pengetahuan anak-anak kami bertambah oleh karena pengajaran mereka. Kami juga berdoa untuk Satuan Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang terus bekerja. Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, serta memberikan kesadaran kepada seluruh masyarakat supaya selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga untuk rencana gerejamu, untuk acara peresmian, ibadah peresmian yang akan dilaksanakan untuk bulan depan. Kami serahkan, Tuhanlah yang mengaturkan segalanya. Apa yang menjadi pekerjaan kami, kiranya Roh Kudus mengajari kami untuk melakukan, supaya semuanya menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.